Iya kelihatan. Ya, coba. Aku doanya dia aja. Oh iya, kenalin dulu dong namanya. Halo Mbak Isa. Iya. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih untuk ketersediaannya membantu kelompok kami untuk proyek kuliah kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Rani. Aku lupa. Saya Ega. Sasa. Di sini aku pengen tanya nih seputar usaha kakak nih mengenai dapur tembem gitu ya. Pertama aku pengen tanya, boleh nggak sih kak ceritain secara singkat aja ya gimana mengenai dapur tembem gitu? Ya, untuk dapur tembem itu sendiri sebenarnya dalam awal-awalnya itu aku mengikuti lomba usaha bisnis di kampus gitu. Nah, awal mulanya itu pada tahun 2019 aku mengikuti lomba di Kementerian Olahraga terkait dengan bisnis inovasi, yang dimana karena bisnis inovasi itu banyak ya, salah satunya adalah food and beverage F&B. Jadi aku meluangkan ide-ide aku di sana gitu. Berjalan pada tahun 2020 karena saya pun kuliah di bidang bisnis gitu ya. Intinya gimana caranya nih untuk bisnis saat di bangku kuliah gitu. Terus udah gitu lama-kelamaan berinovasi, akhirnya muncullah pertama kali itu produk dapur tembem itu bakso aci non MSG. Nah, di situ kan booming tuh bakso aci. Bakso aci itu lagi booming-boomingnya, tapi kan rata-rata di luaran sana pakai MSG. Nah, gimana caranya nih aku berinovasi tanpa MSG? Akhirnya aku trial and error membuat satu produk dan bumbu-bumbunya itu tanpa MSG gitu. Dari yang ngeringin bawang putih, cabai, segala macam itu aku trial and error sendiri. Dan pada akhirnya awal mulanya itu aku usaha bakso aci dan aku jadikan bakso aci itu perlombaan gitu, inovasi. Dan alhamdulillah saat itu aku dapat penghargaan dari Kementerian Olahraga untuk mengembangkan usaha tersebut gitu. Di situ alhamdulillah aku dapat 75 juta untuk awal modal usaha gitu. Bermulanya dari situ gitu sih. Baru abis itu ada itu yang Banyak. lainnya. Akhirnya yang kedua aku inovasi lagi nih, kebab di luaran sana kan hanya daging-daging tipis ya gitu. Nah, akhirnya aku berinovasi gimana caranya produk aku beda dengan yang lain gitu. Akhirnya aku mengembangkan membuat patty kebabnya itu lebih tebal gitu. Kalau nanti teman-teman bisa coba ini, aku bawa produknya ini salah satu produk dapur tembem. Aku jualnya itu frozen. Oh, frozen. Frozen, kecuali kalau event-event itu aku jual yang mateng gitu. Oh, jadi harus dimasak di sana. Kecuali kalau misalnya biasanya aku open PO-nya itu selalu frozen food gitu. Karena aku memang mau concern di frozen food ya. Ini salah satu produk dapur tembem yang paling best seller. Ya. Ya kita kalau lihat di SG juga banyak banget sih yang iniin kebab ya kayak. Boleh lanjut? Untuk itu dari Kak Aisyah berarti latar belakang kakak memilih bakso aci, terus kebab juga, dan yang lain itu apa sih latar belakang utamanya? Latar belakang utamanya sebetulnya mau concern di bidang frozen food juga sih ya, tapi yang non MSG, yang dimana karena kalangan aku orang-orang yang kantoran, lalu juga di kampus itu biasa anak-anak muda, yang mana kan lagi booming waktu itu bakso aci, jadi ya udah aku coba jual bakso aci yang beda dari yang lain gitu. Begitupun kebab ini kan benar-benar di kalangan anak muda yang kayaknya nggak pernah ada habisnya gitu kan. Jadi ya udah gimana caranya aku berinovasi untuk jualan kebab beda dari yang lain gitu. Untuk proses riset sama pengembangan produk itu sebelum dipasarkan tuh gimana sih Kak langkah-langkahnya? Oke, kalau untuk riset produk yang pertama, kenapa sih waktu itu jualan bakso aci yang tadi di awal itu aku bilang bahwa aku mau jual tuh beda dari yang lain gitu ya, yang benar-benar non MSG. Nah, awal riset produk karena memang
ngelihat sih kalangan-kalangan yang sudah ada kan bakso acinya itu yang benar-benar ada MSG segala macem gitu. Dan apalagi aku jualan awal mulanya itu di kampus, kebetulan aku di Arsi gitu. Nah aku ngeliat nih di kampus, oh kayaknya aku jualan ini kayak laku nih di kalangan teman-teman gitu. Akhirnya aku bawa sampel pertama, aku kasih teman-teman kelas sampel di awal, aku kasih teman-teman kelas, gimana nih coba ini produk aku gitu kan. Enak gitu. Ya udah akhirnya mereka boleh dong order gitu kan. Awal mulai aku hanya 10 gitu. Dan pada akhirnya aku mengembangkan gimana nih ya caranya aku akan mengembangkan produk ini bukan hanya di kampus aja gitu kan. Akhirnya aku gayat lah teman-temanku gitu, mau nggak jadi reseller gitu. Kamu yang dari Bekasi, kamu yang dari ini gitu, mau nggak jadi reseller, dari harga produkku segini gitu, 10.000, kamu bisa jualan di luaran tuh 15.000 gitu. Jadi kan untungnya 5.000 segala macam. Ya udah alhamdulillah teman-teman pada support untuk bantu jualin segala macam, ya alhamdulillah sampai sekarang gitu. Jadi aku punya beberapa reseller sih gitu, jadi aku nggak bergerak sendiri gitu. Oh jadi mengajak teman-teman di sekitar ya kayak. Iya betul. Jadi apa sih kalau dibilangnya reseller ya. Iya. Oke, selanjutnya. Kalau misalkan produk kakak, bakso aci dan lain-lain itu apa sih yang membedakan dengan produk-produk lain yang di pasaran selain MSG? Oke. Mungkin dari segi variasinya kali ya gitu. Kalau untuk bakso aci kan yang tadi aku bilang memang non MSG itu udah paten banget gitu. Tapi aku segi dari variannya. Kalau kebabku tuh yang tadi aku bilang di awal bentuknya kofta, itu biasanya ada di Turki waktu itu. Jadi kebab dagingnya itu benar-benar tebal kayak patty burger, tapi dia buat isian kebab gitu. Jadi benar-benar dia tebal, besar, dan itu kayaknya orang sekali makan tuh udah kenyang banget sih. Gitu sih. Nah untuk bakso aci itu sendiri, karena di dalamnya itu ada bakso, dan baksonya itu juga aku pakein sayur-sayuran gitu. Jadi itu ada sayur-sayur aku aduk, masukin wortel dan lain sebagainya, ada jamur lain sebagainya. Jadi biar balance ya antara cemilan dan kebutuhan. Iya betul gitu. Kebetulan aku punya temen di Gizi juga sih, jadi aku suka nanya-nanya kira-kira kalau produk ini di mix, kan biasanya anak Gizi itu juga belajar masak ya. Jadi aku minta suka riset bareng dia gitu. Oke. Kalau untuk inspirasinya nih kak, untuk ide awal nih mau buat buka usaha makanan, kan banyak ya kak, udah yang lainnya selain makanan gitu. Kakak tuh mau terjun di dunia F&B itu apa sih inspirasinya kok, atau ide dari mana gitu? Oke. Awal mulanya itu sebenarnya aku bukan orang tipe yang suka masak sejujurnya. Di awal itu aku gak suka masak. Kebetulan kakakku lulusan dari Tata Boga gitu, pariwisata. Nah, cerita awal mulanya ya. Nah, karena aku nggak suka tuh megang bawang segala macam, akhirnya kakakku bilang, kamu kan perempuan, harus bisa lah masak gitu kan. Ya udah, akhirnya aku pelan-pelan belajar masak. Terus juga di rumah nenekku suka bantu-bantu lah gitu kan, bantu-bantu untuk masak. Ya udah, bermula dari situ aku suka trial and error. Kayaknya asik juga nih ya untuk jualan makanan gitu. Terus aku coba dulu yang jualan bakso aci itu, lama-lama laku bisa sehari aku 100 piece. Terus pokoknya lama-lama berkembang pesat. Ya udah, aku jadi kayaknya aku cocok deh di food and ini gitu. Ya udah, akhirnya aku mulai mengembangkan dan berinovasi untuk yang lain-lain juga. Jadi lama-lama nyoba-nyoba yang lain ya? Iya, nyoba-nyoba yang lain. Dan tetap walaupun aku ini kadang aku juga ngikutin kayak kelas-kelas untuk belajar kue atau apa gitu sih. Jadi lebih dikembangkan lagi ya kak? Iya, untuk ini ya. betul. Selanjutnya ada nggak sih kak filosofi khusus atau nilai khusus nih untuk brand makanan yang kakak buat sekarang tuh? Ada nilai khususnya nggak sih? Kenapa sih kakak jualan makan ini tuh mau kasih ke masyarakat itu nilai apa gitu? Oke. Ya karena yang pertama
tetap dengan hashtagnya yang dapur tembem itu jangan takut tembem dan non MSG. Iya. Jadi gimana caranya aku ingin tuh produk aku tuh dikenal oleh masyarakat dengan branding yang oke gitu, yang benar-benar sehat dan Iya. bawa manfaat banyak orang gitu sih. Jadi walaupun makanan jajanan yang enak-enak kayak bakso aci atau apa, pasti dia kan kadang ada MSG-nya, kayak kalau Iya. berlebihan itu kan nggak baik juga Iya. gitu. Jadi nilainya itu nggak apa-apa makanan yang ada makanan kayak bakso aci atau yang lainnya, yang penting MSG-nya dijaga gitu ya Iya, kayak. gitu. Selanjutnya Oh, untuk itu bagaimana, kan kakak coba ke teman-teman kakak awalnya, respon awalnya tuh gimana, dan pasti ada feedback kan dari mereka. Iya. Kakak ada perubahan strategi nggak waktu itu? Ya alhamdulillah respon mereka oke gitu kan. Cuman awal-awal trial itu aku bingung sama packaging gitu kan, karena cepet banget tuh pembeliannya dan aku masih stuck di packaging yang pakai tin wall gitu. Jadi di situ kan teman-teman requestnya mau dikirim keluar kota segala macam gitu kan, dan akhirnya aku atur strategi untuk coba kali ya aku trial dulu nih bikin, kan biasanya bakso aci itu ada ciloknya juga ya. Iya. Nah ciloknya itu aku trial dulu dan aku coba-coba beli alat segala macem, dan alhamdulillah sih gitu. Dan aku mencoba untuk buka reseller. Awal reseller aku tuh ada di Makassar. Oh, jauh Oh, banget. jauh sekali. Iya, Langsung di Makassar. di sana karena di sana tuh di sini kita jual hanya 15.000, di sana tuh 30.000. Jadi memang temanku kebetulan juga saat itu kuliah di sana, jadi mencoba untuk menjualin kepada teman-temannya di sana gitu. Itu awal mulanya. Akhirnya aku atur strategi gimana caranya. Ya udah deh, bahan-bahannya nih yang mentahan-mentahan, yang kering-kering aku oper ke sana, dan akhirnya dia untuk packaging segala macam mereka packaging sendiri gitu, tapi dengan label dapur tembem. Oh, jadi yang mengatur packagingnya waktu itu di Makassar. Di sana temanku di sana gitu. Jadi alhamdulillah itu berjalan sih bahkan sampai sekarang, dan aku sering ngirimin dia kayak kebab segala macam, karena kan tambah lama tuh pengiriman juga semakin cepat ya. Jadinya untuk pengiriman hal-hal kayak gitu tuh alhamdulillah lebih dipermudah sih sekarang gitu. Bisa dilanjut. Untuk tantangan terbesar tuh pertama kali tuh pas masarin produk tuh apa sih kak? Tantangan terbesar yang pertama karena kadang orang itu kan ada bosennya ya gitu kan, ada bosennya, jadinya memang gimana caranya kita tuh sebagai yang usaha di bidang food and beverage itu harus punya inovasi gitu. Itu tantangannya sih, karena kan kita nggak bisa ngeliat juga ya, orang tuh kadang kita udah jual bakso aci terus walaupun udah bervariasi, tapi kan nggak setiap hari orang itu makan bakso aci ya kan. Jadinya gimana caranya kita sebagai owner lah, ibaratnya owner tuh mengembangkan produk itu sendiri gitu, berinovasi gitu, berinovasi sendiri. Terus gimana caranya juga melebarkan sayap marketingnya itu kepada reseller gitu. Itu sih. Selera Iya. Konsumennya kan kadang kan lagi booming ini gitu. Jadi ya kita gimana caranya untuk terus berinovasi gitu. Karena aku berpikir untuk usaha itu aku nggak mau hanya aku nih dapat keuntungan, tapi aku mau ngegayat orang untuk mereka juga ayo nih jualin produk aku gitu kan. Jadi mereka juga dapat pemasukan gitu. Kebetulan yang bantu aku untuk jualan ini teman-temanku yang pada ngekos segala macem gitu. Kadang kan di kampus itu ada yang kelas karyawan ya segala macam gitu. Nah alhamdulillah itu teman-temanku juga yang kelas karyawan juga bantu untuk ngejualin gitu sih. Alhamdulillah jadi banyak ya sebenarnya. Iya alhamdulillah. Dari gitu. mulut ke mulut jadi Iya banyak. betul. Dari mulut ke mulut gitu sih. Terus ini kan makanan ya kak. Iya. Biasanya makanan itu gampang rusak. Bagaimana cara dapur tembem memastikan kualitas dan konsisten produk tetap terjaga? Nah kita tuh udah punya SOP. Biasanya dalam membangun bisnis kita harus udah punya SOP-nya gitu kan. Kayak misalnya
daging. Daging itu datang ke kita pada tanggal berapa. Nah kita tuh udah punya waktu-waktunya tersendiri. Daging itu dikelola saat sudah berapa hari gitu-gitulah intinya. Nah di situ aku benar-benar concern karena kita udah punya SOP itu yang harus sudah dijalanin gitu. Jadi misalnya kita pengiriman nih berapa hari, kalau misalnya lebih dari berapa hari kita ambil sampel, kita coba, kalau misalnya masih layak kita akan tetap jual gitu. Jadi benar-benar konsen untuk produk itu tetap bagus ke customer. Selain itu Kak Aisyah kan ada produk bakso aci sama kebab kosa itu. Iya. Ya, dalam jangka ke depan ada nggak mau inovasi varian baru kayak gitu? Aku lagi bikin projectnya itu di kopi sih ya, di minuman. Oh, di minuman. Gitu. Kebetulan rencananya karena sekarang aku punya komunitas gitu kan, punya komunitas yang dimana kebetulan aku lagi sekolah lagi di IPB kan. Di IPB itu kan pertanian ya. Iya. Nah teman-teman itu alhamdulillah pada di bidang pertanian, jadi aku mau bikin kopi dari hasil petani mereka gitu. Lagi berinovasi sih. Gitu. Baru mau coba gitu ya? Baru mau coba, mau trial and error aja gitu. Jadi mau bikin dari minuman kopi, kue-kue, pokoknya bahan dasar dari kopi. Makanan segala macam itu bahan dasar dari kopi gitu. Bagus banget. Keren banget. Bikin cookies kopi. Selanjutnya nih Kak, gimana sih strategi yang digunakan untuk menjangkau pasar yang lebih luas untuk produk Kakak? Sebetulnya karena kita udah di zaman digital ya, jadi alhamdulillah Kokumo terus juga pemasaran online gitu itu juga sudah mencakup sih. Dan seperti yang awal aku bilang, aku membesarkan usahaku ini dengan menggayat orang untuk menjadi resellerku gitu. Dan aku menggayat mereka jadi reseller bukan hanya nih jualan produk dari aku berapa, dari ini berapa gitu. Dan aku tuh ada rewardnya buat mereka gitu. Jadi biar mereka lebih giat lagi Iya, ya Kak? misalkan mereka sudah menjualkan produkku sebulan itu minimal 50 gitu kan. Nah itu nanti mereka ada reward tersendiri gitu. Gitu sih. Selanjutnya Oh, produk itu apa ya? Kan kakaknya kan jualan F&B ya berarti. Kenapa khalayak harus beli produk kakak? Sebetulnya kenapa orang-orang harus membeli produk dapur tembam itu karena yang pertama ya, dapur tembam itu produknya beda dari yang lain, harganya juga terjangkau gitu. Kenapa aku bilang harga terjangkau? Setelah aku riset dengan kebab-kebab yang ada di luaran, itu produk dapur tembam dengan kualitas daging yang benar-benar tebal dengan harganya yang masih under 20, itu menurut aku oke banget sih, worth it banget gitu. ya. Affordable banget berarti ya. Iya. Iya. Apalagi buat anak kuliah. Iya betul, kenyang juga. Kenyang juga. Apalagi biasanya anak-anak kos. Iya, Iya. terus penyelaman ya. Lama, iya. Ayo, ada lagi. Nah untuk produk dapur tembem kan pakai bahan sehat non MSG ya Kak. Untuk alasan utamanya apa sih Kak untuk nggak pakai MSG? Untuk yang utama adalah ya kita kan menjual produk itu bukan cuma buat diri sendiri atau semata-mata mendapatkan keuntungan, tapi juga bisa bermanfaat bagi orang lain gitu sih. Itu awalnya gitu, dan awalnya memang itu tadi aku mencari inovasi yang beda dari yang lain gitu. Karena awal mulanya semua saat aku lomba itu sih gitu. Dari awal Iya, ya. lomba itu gitu. Jadi apa ya yang kayaknya orang-orang nggak concern nih terhadap MSG. Ya kita tarik aja, berarti aku harus concern dari MSG ini. Terus kakak tuh pernah nggak sih dapat masukan dari pelanggan yang bikin kakak akhirnya ngeubah sesuatu dari produk ataupun cara kerja dari dapur? Oke. Itu ada sih saat pengiriman gitu. Saat pengiriman
saat pengiriman kadang kan kita PO dan itu kadang orang nggak sabar nunggunya untuk PO berapa lama gitu. Iya. Jadinya aku mencoba untuk setiap PO aku akan lebihin kuota gitu. Jadi bisa sekarang tuh setiap hari ada ready gitu. Jadi lebih diperbanyak gitu Iya, lebih diperbanyak dan packaging. Oh. Packaging karena pengiriman yang keluar kota tadi, Iya. akhirnya aku mencari cara gimana nih caranya kebab ini tuh lebih awet sampai lokasi gitu. Iya, dan yang tadinya biasanya kan namanya kebab kan pakai mayones ya. Iya. Nah, untuk mayones itu sendiri geramannya dikurangin gitu. Kalau untuk yang di luar negeri, sorry, kirim keluar gitu, ke luar kota gitu sih. Jadi dari pengiriman sama pengurangan produksi mayones. Tapi kalau untuk kayak kebabnya ataupun ciloknya gitu itu ada tanggapan dari customernya atau kayak enak gitu itu doang? Ya alhamdulillah sih, walaupun apa namanya gramasinya itu dikurangin, tetap mereka respon dengan baik gitu. Karena kan di apa namanya kebabnya itu benar-benar apa kerasa ya sampai dalamnya gitu, bumbu-bumbu dan segala macam gitu. Jadi nggak mengurangi rasa ya? Alhamdulillah nggak mengurangi rasa. Boleh lanjut. Gimana sih Kak untuk memastikan kualitas untuk produknya terjaga tanpa penggunaan MSG? Kualitas terjaga karena MSG itu nggak mempengaruhi sebetulnya ke kualitasnya ya. Tapi gimana caranya biasanya kualitas itu akan dibangun ketika dari packagingnya juga. Kalau packagingnya oke, terus kita sesuai dengan SOP yang sudah pernah kita buat, itu insya Allah kualitasnya tetap aman sih ke customer. Selanjutnya, selain bebas MSG, apa sih apakah ada standar atau bahan lain yang digunakan untuk memastikan produknya tetap sehat gitu loh Kak? Yang tadi aku bilang karena di dalam itu ada sayur-sayurannya juga Sayur-sayuran, gitu. Kayak kebabnya juga aku campur sama jamur segala macem gitu sih. Jadi nggak jadi yang ada pure di daging semua. semua, tapi ketika dimakan dia benar-benar kayak daging semua gitu. Oh, ya karena kebanyakan dagingnya gitu ya. Iya. Kayak. Itu Vegetable-nya. itu aku coba trial and error benar-benar berapa lama sih untuk buat si daging itu. Jadi buat nemuin yang pas gitu ya. Iya. Kak? Kemudian tantangan dalam memproduksi makanan yang non MSG ini ada baik dari bahan baku maupun pasar itu gimana Kak? Tantangannya itu alhamdulillah karena kita udah punya supplier masing-masing, jadi ketika pembelian misalnya daging segala macam itu alhamdulillah sih. Untuk tantangannya kayaknya paling kalau semisal produk misalnya jamur yang kita pakai itu lagi kosong atau apa itu aja sih. Iya, baik itu gimana Kak? Kayak gitu kita berarti cari ke vendor lain gitu, karena kan kita punya beberapa vendor. Iya. Tapi nggak tetap sama ya Kak kualitas? Iya, tetap kita nggak akan mengurangi apapun dalam pengolahannya sih. Kalau Kakak cari vendor lain kan mungkin ada perbedaan harga gitu. Apakah nanti juga akan mempengaruhi harga produknya Enggak, semuanya tetap sama gitu. Karena kan nggak mungkin juga kita hari ini jual bisa 10.000 karena beda vendor jadi 11.000 gitu kan. Jadi ya tetap semuanya karena kan itu udah ada perhitungannya tersendiri. Untuk tantangan ada nggak sih Kak rasa yang signifikan dibanding sama produk lain yang menggunakan MSG? Untuk rasanya tetap sama sih. Kalau nanti teman-teman coba, pasti rasa kita tuh sama dengan memakai MSG. Jadi nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya gitu. Karena kita juga sudah mengolah ibaratnya apa ya, penyedap-penyedapnya itu udah tersendiri gitu. Iya. Kita benar-benar trial and error tuh benar-benar sama. Terus Kak, gimana sih edukasi yang dilakuin dapur Kembang kepada pelanggan ya tentang manfaat produk yang tanpa MSG ini? Iya, kita memang di Instagram maupun di sosial media lainnya tetap mengkampanye bahwa
dapur temen itu non MSG gitu, non MSG juga mungkin orang-orang di luar sana udah tahu kali ya apa manfaatnya dan lain sebagainya gitu. Jadi paling kita biasanya untuk menyalurkan itu kita memakai dari Instagram atau dari packagingnya itu udah kita campaign untuk ini loh produk yang non MSG gitu. Pastinya mereka di luar sana kan pasti udah pada tahu ya non MSG itu untuk kesehatan sebenarnya. Terus dalam membangun brand dapur tembem Aisyah, apakah sudah pernah melakukan kegiatan marketing PR? Kalau boleh tahu apa? Untuk marketing PR alhamdulillah sudah ya gitu. Jadi setiap hari Jumat itu kita apa namanya adanya Jumat Berkah. Jumat Berkah itu memang kadang 2 minggu sekali, kadang 1 bulan sekali, tapi itu pasti rutin dalam 1 bulan gitu. Dan PR ini juga aku kan merekrut untuk yang kerja itu dari orang-orang sekitar. Kebetulan aku dari di Bekasi, jadi aku merekrut orang-orang sekitar, yang di mana orang-orang sekitar di belakang rumahku tuh banyak yang dalam tanda kutip yang mereka butuh pekerjaan gitu. Jadi aku mencoba untuk memberdayakan mereka gitu sih. Jadi aku berprinsip sebaik-baiknya aku jualan ini dan produkku besar dan segala macamnya aku akan bermanfaat untuk orang lain gitu sih. Dan juga aku udah mencoba untuk kalau teman-teman di kuliahan biasanya ada acara-acara sponsor. Nah, aku sudah bergabung di situ juga. Kadang aku juga menjadi sponsor di UNJ, BRC di UNJ, bahkan temanku yang di Makassar gitu. Jadi biasanya ada mahasiswa menawarin nih Kak produknya gitu, coba lihat proposalnya, caranya apa gitu. Biasanya aku mau menyumbangkan untuk acara mereka ya, seperti bikin backdrop gitu, atau aku akan mengirimkan makan siang gitu untuk proyek-proyek mereka. Kalau untuk gimana sih Kak cara Kak Aisyah merancang program ini tuh gimana gitu? Merancang CSR ya? Iya, gitu. CSR. Oh iya, aku juga karena sekarang lagi ada Free Palestine, jadi 20% keuntungan dari dapur tembem itu kita kerjasama dengan lembaga untuk penyaluran Palestina. Keren banget. Gitu. Selanjutnya boleh? Oh ya, untuk kan karena Kak Aisyah setiap hari Jumat itu Jumat Berkah ya biasanya. Dan strateginya tuh apa aja? Untuk strateginya, terutama aku kan pengen, karena posisinya usahanya itu di Bekasi, aku pengen nih ngenalin juga nih produk ini tuh adanya di Bekasi loh gitu kan. Jadinya aku memberikan makanan-makanan di setiap hari Jumat itu untuk sekitar atau masjid-masjid di daerah Bekasi gitu. Jadi biar orang-orang tuh tahu, oh ini nih dapur tembem lokasinya ada di Bekasi gitu sih. Strategi Itu itu. berarti tujuannya Kak Aisyah juga. Iya, jadi biar gimana caranya juga kita nge-branding dapur tembem buat dikenal di sekitar Iya, Bekasi Bekasi. gitu. Satu-satunya di Bekasi. Iya, gitu. Untuk orang-orang yang berkontribusi dalam program kakak rata-rata berapa ya? Rata-rata orangnya ya. Iya, Iya, Yang menerima yang menerima Untuk dari program kakak. program CSR itu sendiri biasanya 100 sih, sehari Jumat itu 100 per. Aku akan bagikan nasi atau ada kebabnya segala macam. Terus kalau untuk sponsor juga ada minimal. Aku ngeliat juga nih program yang diajukan biasanya mahasiswa tuh apa gitu. Kalau misalnya memang audiensnya luas, terus habis itu acaranya juga benar-benar butuh dengan biaya banyak, kan biasa ada proposalnya ya. Jadi Iya. aku juga dilihat di situ sih. Gitu. Terus menurut kakak kenapa sih program Jumat Berkah sama yang Free Fires ini harus kakak jalan harus dibuat itu? Karena menurutku itu ada hak mereka sih gitu. Jadi sudah ada hak mereka gitu kan, karena keuntungan itu kita bisa cari, dan kalau misalnya kita bermanfaat
untuk orang lain pun juga aku percaya rezeki itu akan ngalir terus gitu. Jadi memang udah ada hak mereka mendapatkan produk-produk si dapur tebal itu gitu. Berarti maunya Kaisa, produk Kaisa itu juga bermanfaat bukan buat orang lain. Iya, bukan hanya diri sendiri tapi bisa bermanfaat buat orang lain. Sejauh ini untuk program yang kakak lagi lakukan, apa sih kak tantangannya itu? Tantangannya kadang karena masih terbatas ya ngasihnya hanya satu spek segala macem gitu kan, sedangkan Bekasi itu luas Iya. jadi pengennya tuh apa namanya nextnya bisa lebih banyak, lebih banyak lagi dan bisa membantu lebih luas lagi sih. Bahkan aku pengennya tuh rencananya kalau Allah izinkan aku mau punya rumah makan gratis gitu. Jadi Jadi Bekasi ya. Bekasi. ya insya Allah di Bekasi dulu, semoga bisa lebih luas lagi sih. Amin. Selain itu ada nggak sih kak hambatan dalam pembuatan program ini? Selain tantangan. Hambatannya itu insya Allah nggak ada sih. Oh, Insya Allah nggak ada untuk hambatan-hambatannya gitu. Menurut aku karena itu sudah menjadi satu apa namanya ya, satu tekad dalam usaha aku, jadi apapun hambatannya ya itu nanti itu aja. Iya. Jadi nggak ada hambatan yang benar signifikan, hanya saat pembagian itu apa namanya ternyata pas orang mengambil udah habis segala macam gitu. Kadang sedih ya Kak. kadang kayak sponsor, anak-anak berharapnya berapa gitu kan Iya. sponsor, tapi kami tuh dapur tebal mampunya ya tadi itu. Tadi kan Kak Aisyah bilang ada program Atur Kaisa ya. Untuk itu ada nggak kedepannya strategi yang biar dapur tebal biar makin dikenal? Untuk kedepannya sih yaitu tadi makan rumah makan gratis. Iya, rumah makan gratis yang tadinya kita cuma punya di hari Jumat aja, kita akan buka setiap hari, dan itu memang diperuntukkan untuk orang-orang yang benar-benar kayak ojol, tukang beca atau lain sebagainya Berarti yang benar-benar membutuhkan. Kan Kakak mau bangun rumah makan gratis gitu ya. Berarti orang kalau mau ke situ ada syaratnya dulu dong, apa gimana? Insya Allah sih kalau misalnya untuk strateginya nanti ke depannya gitu ya, itu aku pengen concern terhadap orang-orang yang ya kayak tadi ojol, tukang beca atau lain sebagainya. Pastinya mereka punya identitas ya gitu. Iya. Tapi balik lagi ketika orang ada yang membutuhkan, ya kenapa tidak untuk membantunya gitu. Untuk program yang udah dijalanin biasanya tuh butuh waktu berapa lama Kak? Butuh waktu maksudnya? Mungkin waktu Untuk menjalankannya, membuat program tersebut tuh butuh waktu berapa lama prosesnya kak? Karena memang sudah ditekatin kali Iya. ya gitu. Jadi dari awal mulanya dapur tembang muncul, begitupun aku membuat Jumat Berkah itu dari yang aku cuma bawa 10 box makan nasi buat masjid DRC Iya. gitu, sampai alhamdulillah sekarang bisa sampai 100 gitu sih. Jadi seperti terbiasa gitu ya Terbiasa, kak, dari awal jadi, sudah terbiasa. Selanjutnya dari kakak merasa kalau misalkan kok dari keuntungan dapur tebal ini ada faktor lain atau ada motivasi tersendiri bahkan yang lebih utama dari program CSR ini? Untuk ya lebih utamanya itu aku gimana caranya membuat produk, menjualkan produk dan menghasilkan ya untuk orang lain juga bisa merasakan apa yang aku rasain gitu. Gitu aja sih. Jadi memang di awal itu menekankan bahwa di dalam diriku juga gitu, nantinya pokoknya aku punya apa, pokoknya produk aku bisa ngebantu banyak orang. Gimana sih kak? Bagaimana dampak CSR tersebut terhadap bisnis dapur tebal? Apakah berpengaruh terhadap brand awareness atau loyalitas pelanggan? Iya, tentunya karena teman-teman
pasti mereka menanyakan hari ini Jumat berkah nggak gitu. Jadi boleh dong nitip untuk dibagiin juga gitu sih. Terus juga teman-teman yang dari mana aja gitu kan, kadang ternyata mereka melihat sponsor dari sponsorship kita nih gitu, waktu itu ada di banner ini gitu, mereka snacknya kebab dari kita segala macam, jadinya ya alhamdulillah mood to mood, jadinya sampai mereka percaya dengan produk kita dan akhirnya mereka order gitu. Jadi program itu berjalan banget ya Ya, Berarti kan Raisa ada mention ada komunitas ya dari waktu menjalankan program CSR ini, Raisa kolaborasi sama komunitas itu atau hanya mengatasnamakan dapur tembem aja? Nggak, aku tetap kolaborasi karena bagaimanapun kita punya usaha, baiknya itu berkolaborasi sama yang lainnya. Kayak misal kan ada, aku sering ikut kajian juga gitu kan, jadi kadang aku berkolaborasi nih sama mereka lagi ada event apa, misalnya lagi ada event satu anak yatim atau apa gitu, itu juga aku berkolaborasi sih sama mereka gitu. Tapi kalau untuk hari Jumat aku nggak pungkirin, kadang teman-teman di sekitarku juga nitip sih untuk Jumat berkah itu, jadi untuk nambahin kuota yang udah aku buat, mereka juga nambahin gitu. Jadi malah lebih dari luar gitu. Mau ngajak sama Mbak Aisyah nih. Untuk gimana sih Kak cara mengukur keberhasilan CSR yang udah dilakuin? Untuk keberhasilan, alhamdulillah aku mengukurnya dari pertama kesenangan pribadi sih ya, jadi bisa membantu banyak orang yang pertama. Yang kedua, aku juga melihat semakin banyak orang yang mengenal si dapur tembem ini gitu sih. Bahkan aku punya cerita, jadi waktu itu aku pernah beli jus di daerah Bekasi yang mana itu radiusnya benar-benar jauh dari rumahku gitu. Terus habis itu karena aku bawa produk si dapur tembem itu, si mbak itu nanya, Mbak itu apa gitu kan. Terus akhirnya aku bilang, ini Mbak saya jualan dapur tembem ini gitu. Mbak saya pernah kok dapat apa namanya nasi dari dapur tembem ini, katanya gitu. Udah jauh ya Kak ya? Udah tuh bener-bener jauh sih ininya. Jadi oh ternyata dengan cara seperti itu bisa mengenalkan orang banyak gitu bahwa ini nih dapur tembem gitu. Padahal jauh tapi nggak bisa kesana ya. Kira dia ngelihat katanya Instagramnya dapur tembem, terus ternyata Mbak di Instagramnya temenan ya sama selebgram ini, aku pun nggak tahu gitu kan. Ternyata mereka memperhatikan gitu. Oh iya alhamdulillah. Aku padahal nggak tahu kalau di follow sama selebgram ini. Makanya memperhatikan orang lain. Iya. Gitu sih. Terus apakah ada rencana untuk memperluas atau mengembangkan program CSR ke depannya? Iya tadi yang aku bilang, insya Allah semoga aku ada rezeki, ada umur, dan dapur tembem semakin berkembang, aku bisa program yang Jumat Berkah, Free Palestine itu semakin luas, kuotanya ditambah lagi, bahkan bisa sampai punya rumah makan gratis gitu sih. Kayaknya udah deh di bawah bisa. Iya. Aisyah, terima kasih Iya, sama-sama. Udah sharing sama kita. Semoga lancar-lancar dan Aku bisa. boleh nanya lagi nggak? Kenapa sih namanya dapur tembem? Oke, dapur tembem ya bermula dari Kayak gemes banget gitu loh namanya. bermula dari keluargaku yang tembem-tembem gitu ya. Dengan hashtag jangan takut tembem gitu. Jangan takut tembem. Jadi gimana ya caranya aku buat branding itu beda dari yang lain gitu kan. Ada dapur Aisyah, udah mainstream banget gitu kan. Ya udah akhirnya dapur tembem dengan icon logonya yang agak tembem itu, gitu, jadi ya. aku mulai Dari situ ya Kak. dan itu juga salah satu mereka dari kementerian itu tertarik untuk mengetahui lebih dalam produksi dapur tembem itu Wah, gitu. keren Itu banget. sih jadinya. Jadi pas pertama kali dengar Sasha bilang iya ada dapur tembem, itu tuh namanya sebenarnya aneh, bukan yang aneh terus ngeselin gitu loh. Aneh Iya, tapi lucu, lucu. gemes gitu. Ekspektasi aku malah kayak bakpao Kak. Kayak Oh, dapur jualan tembem, gitu jual ya. bakpao gitu. Karena bermulanya kan aku nih
tembem-tembem Oh. gitu kan, harganya juga tembem-tembem ya udah. Jadi apa ya yang unik, oh ya udah kita iniin dapur tembem aja gitu. Dan logo itu pun juga dari Kemendikbud juga kemarin aku juga dapat lomba. Di lombanya itu kan gimana caranya bikin logo, terus nama yang unik dan inovasi produk, dan alhamdulillah juga di Kemendikbud juga dapat lagi dana dari sana gitu. Oh berarti kalau Aisyah bikin logonya itu sendiri ya? Sendiri, semuanya Sama sendiri. hashtagnya Hashtagnya juga sendiri gitu. Gak ada campur tangan orang lain. Iya, makanya ini ya, semoga bisa didaftarin ke HKI, hak kekayaan intelektual gitu. Dipermudah ya kak. Iya, amin. Semoga teman-teman juga dipermudah kuliahnya ya. Amin. Dipermudah kuliahnya Kak Aisyah. Oh iya, Aisyah iya. ya. Iya, amin ya. Sebelumnya aku mau minta izin nih kak, kan kita nih mau bawa nama brand kakak nih, ya kan nanti kita tuh mau ada project yang dimana kebetulan kita juga mau buat CSR, kita ke TPA, di mana kita mau bawa produk kakak itu untuk ke anak-anak TPA ini gitu. Kebetulan nanti kita insya Allah mau Welcome back my friends. Ya udah enggak apa-apa videonya dah. Hai. Hai. Ya, kenalan dulu, kenalan. Ya,